Selamat datang kembali. Kali ini kita mau langsung bahas nih satu strategi negosiasi yang cukup menarik ya, dari buku 99 Strategi Negosiasi David Rosen. Ya, buku yang bagus itu. Kita fokus ke bab 24, menggunakan peniruan perilaku buat menciptakan rasa keterhubungan. Pernah nggak sih Anda merasa langsung klik gitu sama orang pas lagi ngobrol atau negosiasi? Sering ya kayaknya. Nah, bisa jadi teknik ini nih yang lagi bekerja di situ. Sengaja atau nggak sengaja, yuk kita coba kupas tuntas. Gimana sih cara kerjanya? Betul sekali. Intinya kan, gimana kita meniru, tapi secara halus ya, bahasa tubuh, mungkin pola bicara, atau gestur lawan bicara kita. Tujuannya ya buat bangun jembatan psikologis. Jembatan psikologis. Iya, Rosen nyebutnya perilaku prososial. Jadi, perilaku yang emang secara naluriah itu bikin kita merasa dekat. Tapi yang menarik, ini juga efektif banget kalau dilakukan secara sadar, sengaja gitu. Oke, mari kita bedah lebih dalam. Jadi di bab ini dijelasin kalau peniruan perilaku atau sering disebut mirroring juga ya. Iya, mirroring. Itu seringnya terjadi tanpa kita sadari, kayak otomatis aja gitu. Kita cenderung niru orang yang kita suka atau mungkin yang pengen kita dekati. Tapi para negosiator yang jago nih, Nah, ini dia. Mereka pakai ini secara strategis. Tujuannya jelas, biar targetnya itu merasa nyaman, merasa terkoneksi. Dan kuncinya, ini yang ditekankan banget sama Rosen, itu adalah kehalusan. Ini penting banget. harus halus ya. Harus. Soalnya, kalau peniruannya terlalu kelihatan, terlalu jelas gitu, wah, efeknya malah kebalikannya. Bisa dianggap ngejek atau nggak tulus. Oh, bahaya juga ya. Bahaya. Targetnya pasti langsung curiga atau malah defensif. Jadi seninya itu ya di penerapan yang hampir nggak pentara. Bekerjanya di level bawah sadar. Menarik. Di bab ini Rosen kasih beberapa contoh spesifik nih. Misalnya soal menyesuaikan demografi tim negosiasi kita. Oh iya, itu menarik. Kayak usia, ras, gender gitu. Biar ada yang mirip sama si pembuat keputusan kunci di pihak sana. Mirip kayak pengacara gitu ya, yang kadang mikirin demografi juri. Betul, betul. Analoginya pas itu. Atau contoh lain yang lebih personal, kayak cara berpakaian. Pakaian gimana tuh? Ya, pakai baju yang gayanya atau tingkat formalitasnya mirip lah sama target. Nggak harus sama persis, tapi nuansanya dapat. Oke. Bahkan hal kecil kayak pakai aksesori misalnya shawl atau dasi yang warnanya itu warna alma mater target. Misal ungu buat lulusan NYU atau merah tua buat Harvard. Wah, detail juga ya. Tapi ada catatannya nih. Rosen saranin ini cuma buat hari pertama aja. Biar nggak kelihatan terlalu dibuat-buat atau usaha banget gitu. Masuk akal sih. Ada lagi contoh lain? Ada soal perilaku pas makan bareng. Ini juga halus banget. Gimana tuh? Misalnya, pas target pesan makanan, kita ndak usah lihat menu, langsung aja pesan yang sama persis. Oh, wow. Itu ngirim sinyal kita sama, yang wah kuat tapi ndak kentara. Atau nunjukin ketertarikan yang tulus sama hobi atau pengalaman si target yang kita udah tahu sebelumnya. Oke, jadi bukan cuma fisik ya, tapi minat juga. Betul. Atau satu lagi, pakai ungkapan atau metafora yang nambung sama kerjaan atau hobi target. Kalau targetnya pelaut, ya mungkin pakai istilah navigasi bisa lebih kena. Oke. Semua ini kalau dilakuin dengan pas, itu bantu banget nurunin resistensi target. Secara nggak sadar loh. Karena kan pada dasarnya kita lebih gampang percaya sama orang yang kita rasa mirip sama kita. Tapi sebentar deh, kalau dipikir-pikir ini nggak agak gimana ya? Nggak tulus gitu. Atau malah kesannya manipulatif, walaupun halus. Batasannya di mana sih? Nah, itu pertanyaan bagus banget. Dan emang itu intinya. Persepsi soal keaslian itu rapuh banget. Iya kan? Ini bukan tentang jadi bunglon ya, atau pura-pura jadi orang lain. Sama sekali bukan. Lebih ke arah kita secara sadar mencari dan menonjolkan kesamaan yang emang udah ada. Oh, jadi fokus ke yang udah ada. Iya, atau nunjukin minat yang tulus buat bangun jembatan psikologis itu. Kayak kata Rosen di buku ini, negosiator canggih tahu kalau menghubungkan diri dengan target kayak gini bakal nurunin penolakan atau resistensi. Kuncinya di menghubungkan diri, bukan memanipulasi. Oke. Kalau sampai target ngerasa ada yang aneh atau dipaksain, wah, semua usaha bisa gagal total. Kepercayaan malah rusak. Jadi intinya adalah pakai kesamaan secara strategis, tapi tetap harus terasa otentik ya, buat bangun rapor atau hubungan baik. Kehalusan dan ya itu tadi, persepsi ketulusan itu jadi kunci banget.
Tepat sekali. Dan kalau kita lihat gambaran besarnya nih, strategi ini nunjukin betapa kuatnya si pengaruh psikologi dalam negosiasi. Iya juga ya. Seringkali justru faktor-faktor nonverbal, koneksi emosional kayak gini yang jadi penentu, bukan cuma logika atau angka doang. Jadi apa nih artinya buat Anda semua yang dengerin? Ya, intinya memahami teknik peniruan perilaku yang halus ini bisa jadi alat bantu psikologis yang cukup ampuh loh. Betul. Ini manfaatin kecenderungan alami kita sebagai manusia buat merasa nyambung sama orang yang mirip, yang ujung-ujungnya bisa bantu melancarkan proses negosiasi Anda. Ini soal memahami nuansa koneksi antar manusia aja sih. Dan gimana cara bangun jembatan itu secara sadar, nggak cuma ngandelin insting. Nah, sebagai penutup nih, ada satu pemikiran buat Anda renungkan. Coba diperhatiin, dalam interaksi sehari-hari Anda, seberapa sering sih Anda, tanpa sadar ya, niru orang lain? Atau sebaliknya, ngerasa orang lain niru Anda? Menarik tuh buat direnungkan. Dan gimana kalau kita sadar sama fenomena ini? Bisa nggak sih itu mengubah cara Anda membangun hubungan? Nggak cuma di meja negosiasi, tapi ya dalam kehidupan biasa juga. Coba dipikirkan.